bisa dipanggil Audi. Saya dari kelas 6. Selamat datang di Istana Ilmu 1 Cimalaka. Jadi, hari ini kita kedatangan kakak-kakak Sumedang. Kita mulai perkenalan dulu ya satu-satu. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Natinanila, sering dipanggil Teh Siti. Aku dari program studi pendidikan jasmani angkatan 2022. Mungkin lanjut perkenalkan saya. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Faisal Widianto, biasa dipanggil Faisal. Saya dari program studi pendidikan jasmani angkatan 2022. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salman, biasa dipanggil Salman. Saya dari Kampus UPI, program pendidikan jasmani. Oke, setelah perkenalan, Audi mau ngobrol-ngobrol sedikit dan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan pertama kakak pada saat pertama kali datang ke SDN Cimalaka 1? Boleh, Kesan aku pas waktu datang ke SDN Cimalaka 1 yang pertama itu happy, senang dan juga kayak ceria dikarenakan dari murid-muridnya sendiri itu welcome ke kitanya, terus juga kayak pas aku datang, itu ada tete-tete dari UPI, itu ada kakak-kakak yang mau kesini mengajar, terus juga kayak membuat kitanya juga kayak bahagia gitu karena diterima baik oleh murid-murid SDN Cimalakanya itu tersendiri. Lanjut, bagaimana antusiasme murid-murid ketika mereka tahu bahwa ada kakak dari UPI yang akan PPL di sini? Sebenarnya tadi kata Teh Siti, jadi murid-murid di sini itu bisa terbilang excited lah. Kayak apa ya, kayak bersemangat ketika ada orang baru. Itu rata-rata tuh mungkin kayak yang bisa lihat gitu ya. Jadi anak-anakku di sini tuh ketika ada orang baru tuh lebih asik, lebih kayak pengen kenal nih, kayak ini gimana ya, tete itu gimana ya. Jadi pengen dekat aja gitu. Jadi lebih excited, lebih banyak apa ya, interaksi sama kita. Jadi Jadi mau nyoba. iya, jadi kayak pengen lebih kenal dekat aja, kayak asik nih orangnya kayak gitu. Jadi pengen ibarat kata mah kayak mungkin dia bisa ketika kenal orang baru tuh pengen lebih akrab aja, pengen lebih dekat kalau ada orang baru tuh. Next, kita bagaimana sambutan dari guru-guru di SDN Cimalaka 1 dengan kedatangan kakak-kakak UPI? Ini kalau misalkan dari pribadi gitu ya, kalau misalkan dari guru-guru sini tuh sangat welcome lah kepada kita gitu ya, sangat membantu kita buat belajar di sini, seperti mengarahkan, membimbing gitu. Terus juga kadang juga ya seperti layaknya orang tua gitu ya. Jadi kan kita di sini juga masih dapat arahan atau bimbingan dari guru yang mungkin bisa jadi itu salah satu guru orang tua kita. Jadi kadang-kala memang ada hal-hal yang mungkin kita salah, ditegur, terus juga diingatin lah gitu ya. Intinya sama kayak gitu sih. Mungkin dari asal nonton sih ada tambahan? Boleh. Kalau dari aku kayak kita punya orang tua Lebih diperhatiin. kayak ya bisa juga, terus kayak emang benar-benar kan kita orang jauh semua nih di sini tuh. Terus di pas waktu kita datang ke SD ini untuk P3K, terus guru-gurunya itu kayak benar-benar ngerangkul kita sebagai anak. Kayak benar-benar asik banget, kayak kita akhirnya memiliki keluarga baru di SD Cimalaka 1 ini dikarenakan emang benar kata Salman, kalau guru-gurunya itu welcome ke kitanya, terus juga kayak emang merangkul banget. Kayak misalnya kayak pas satu itu ya, apa Isal pas satu hari Sabtu kita tuh lagi makan-makan, terus bunyi apa Isal tuh gak bisa makan ikan, akhirnya sama bunyinya itu di istilahnya dipisah-pisahin tulang-tulang. Kan emang bener-bener kerangkul banget kan, kayak bener-bener oh kita punya sosok keluarga loh gitu deh dari Cimalaka ini. Mungkin segitu sih dari aku.
Lanjut kita ke pertanyaan keempat. Ada program khusus gak, kayak apa gitu, program apa saja yang kakak-kakak laksanakan di STM Cimaka 1? Mungkin untuk program kita gak ada program khusus yang dari kitanya sendiri, tapi kita tuh mengembangkan ekstrakurikuler, voli dan juga sepak bola. Nah untuk program-program yang lainnya kita tinggal melanjutkan apa yang ada dari sekolahnya sendiri. Lanjut kita ke pertanyaan kelima aja. Menurut kakak bagaimana karakteristik dari murid STM Cimaka 1? Kalau misalnya karakteristik sih sebenarnya berbeda-beda ya, sangat beragam gitu di SDN itu, di sekolah itu. Jadi ada yang excited, ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang Bawel. ada yang Tapi lebih banyak yang bawel atau pendiam? kalau misalkan dari banyak atau banyak sih kayaknya sih lebih banyak yang Bawel. ekstrovert sih, contohnya yang lebih bawel. Jadi itu malah bukannya kita malah kesel ya, tapi malah kayak happy aja gitu menjalaninya. Soalnya mungkin bisa jadi salah satu sifat mereka tuh yang malah ngebuat mungkin tuh malah naik. Bahkan kalau kita dekat sama orang yang ekstrovert tuh malah kayak seneng nih, kayak happy gitu bawaannya. Jadi nyambung gitu. Iya jadi gitu. Jadi Kalau dari aku ya, akunya ekstrovert, terus ketemu anak-anak ekstrovert juga, jadi jadi lebih meledak ekstrovertnya. Ada yang ekstrovert, terus ada yang emang benar-benar pendiam, terus emang ada yang kita harus satu-satu kayak ngerangkul merekanya. Soalnya emang benar-benar pendiamnya itu bukan pendiam kayak diam doang nggak, tapi emang benar pas satu di pelajaran juga dia diem, terus dia jarang bergaul sama temen-temennya. Jadi kita emang harus benar-benar ngerangkul murid-murid tersebut. Terus suka ada sih. iya, tapi aku lebih suka, sebenarnya suka semuanya, tapi lebih dominan suka yang bawel sama ekstrovert karena bikin kita happy, kayak Audi gitu contohnya. Kak kitanya bikin happy Audi. Jadi sakit. Lanjut aja. Ada tidak hal yang paling berkesan yang selalu kakak ingat ketika berada di sini? Misalnya hal lucu gitu atau yang konyol gitu gimana? wah sebenarnya banyak ya kejadian-kejadian yang lucu, kocak, terus sedih, senang, pokoknya banyak lah. Tapi yang paling diingat yang paling memorable gitu ya bagi saya gitu ya khususnya, ini bagi kami juga ini jadi paling memorable lah. Ada dua insiden atau dua kejadian lah. Pertama tuh ketika kita lagi renang. Di situ kita renang di Gajah Pak. Terus dari situ kalau nggak salah kita sama kelas 5 dan kelas 6 ya? Iya sama. Kelas 5, kelas 6 di hari Rabu terus langsung itu saya lupa pastinya, lupa. Nah, jadi itu kan waktunya tuh udah mulai, udah habisnya sebenarnya tuh udah habis, udah kayak udah mau Siap-siap pulang. ya siap-siap pulang. Nah yang lain tuh udah pada siap-siap pulang nih. Sedangkan adalah bukan dikatakan bukan satu circle, lebih bukan satu kelas, bukan satu circle mungkin satu kelompok lah, dalam satu kelompok ini ada nih. Ada nih. Rata-rata kelas berapa? Rata-rata tuh kelas 6. Udah jelas. Nah, kelas 6 tuh yang sedikit Penurut. sangat penurut. Disuruhnya jam 11 salin jam 12 itu mungkin agak ngaret sedikit ya. Ketika yang lain udah pada selesai nih, nah ada satu kelompok ini yang belum nih. Nah itu jadi suatu tantangan lah bagi kami yang ketiga kayak mahasiswa buat kayak ayo. Dan pada akhirnya ya awalnya sih emang awalnya kayak kesel, tapi ya gimana, itu tantangan sih bagi kami, seru karena kita nggak mau happy. Nah terus awalnya kan nggak mau nih, nah sama kita tuh kayak secara aku tuh kayak nggak mau terus pada akhirnya adalah salah satu dari kami tuh kayak begini, kayaknya harus
dibujuk deh. Dibujuk kayak apa, kayak yaudah sok yang paling cepat salin dapat es krim. Tapi udah belum ngerti. Nah, itu Ada yang pada akhirnya nih pas jadi es krim, wah pada nurut salin. Nah ternyata itu adalah sahabat muslihat. Itu adalah satu jebakan. Dan sampai sekarang itu masih ditagih guys, es krim itu. Terus ada yang kedua nih guys, yang kedua tuh ada waktu itu kita posisi lagi di luar juga kan, lagi posisi kita lagi di luar olahraga. Nah terus kita tuh di kelas 6 lagi. Kelas 6 itu benar-benar istimewa bagi saya itu, sama bagi kami ya sangat istimewa bagi saya. Jadi ketika kita lagi di luar, nah terus bentar kok dihitung ada yang kurang ya, kok asa ada yang kurang gitu, pas dihitung wah benar ini mau kurang, pas kita cek lagi absen, wah ternyata ada nih satu circle lagi nih, satu circle yang sama saat renang. ya, nah dan nggak tahu itu entah kemana, seakan-akan itu kayak pentak umpet gitu ya, pentak umpet kayak saya kesana kok nggak ada, dia ke sono gitu kayak. Tapi itu kodenya udah izin. Nah, belum pasti betul. Nah, mungkin mau nambahin juga ya. Sebelumnya tuh ibu tuh udah mewanti-wanti ke katanya hati-hati ya sama ini, kelompok ini katanya Rada. suka keliweran tanpa izin. Awalnya ya gak percaya aja ya, oh yaudah paling main atau kemana aja. Pergi jauh lah. Gak akan jauh gitu, mikirnya gak akan jauh. Sudah tahu sampai dipecah jadi 3 bagian buat jadi kelompok itu. Sampai kan apa Isal bagian ngituin siswa yang 8 Asalman itu juga sama. Terus mereka berdua itu nyuruh aku buat nyari satu circle ini. Iya. Posisinya aku bukan orang Cimalaka, bukan orang sini langsung, disuruh nyari satu circle itu benar-benar di sawah ke pemancingan sama ke sungai yang buat nimba itu loh, yang ada itu bukan sumur tapi sungai yang ada alatnya gitu loh. Itu tuh sampai kayak ini jalannya lewat mana, terus sampai ada kelas 6 yang emang takut banget sama circle itu, kayak aku jangan aku tuh nanti aku yang kenanya. Terus kayak buru kata aku tuh, karena ini tuh bukan masalah kayak lagi ngeri, kita tuh lagi emang megang keselamatan kalian gitu. Jadi itu hal yang paling apa ya, yang paling kalian inget lah sebenarnya, yang paling inget. Dan juga sebenarnya kalau misalnya lucu ya lucu, kesel pokoknya campur aduk lah. Udah gitu ketemunya di mana? Oh iya. Nah, ketemunya tuh di mana? Bisa ketemunya kita di mana? Di sekolah. Jadi Tapi tempatnya jauh dari sekolah. rumah ya. Jadi mereka balik duluan guys. Jadi dia ninggalkan Kita. dan teman-temannya guys. Terus izinnya nggak izin kali ya? Coba ya guys. Oke, next aja ya. Siapa murid favorit dari kakak-kakak di SD ini? Dari semua kelas. Kalau favorit Audi deh kayaknya. Jadi kalau misalkan menurut Alma, kalau misalkan favorit sebenarnya ada sih. Bagi Alma, anak murid semua di sini sama gitu ya, tidak bisa nggak bisa dibeda-bedain. Terus juga kita nggak bisa lah kayak murid A, murid B, murid C kita pilih kasih, enggak. Kita semua di sini nggak ada yang favorit, semuanya sama rata, nggak ada yang dibeda-bedakan. Kalau cara ngatasinnya kayak nggak mau bergaul gitu, yang sendiri aja gitu. Nah kalau misalkan kayak bergaul terus itu sebenarnya kita harus kayak ngobservasi gitu ya, ngobservasi kayak tanya dulu nih kenapa kayak nggak mau, terus masalahnya apa. Kalau misalkan memang si anaknya malu ataupun gimana ya kita cobalah kayak ngebujuk atau nggak apa-apa, berani. Nah terus dia di satu sisi juga terus kebilangin teman-teman yang lain buat kayak ayo nih rangkul temennya biar nggak selalu sendiri, seperti itu. Gitu. Bagaimana perasaan kakak akhirnya telah selesai melaksanakan kegiatan P3K di SD Cibalaka? 1.
perasaan aku pas waktu udah selesai P3K yaitu antara sedih dan senang. Senangnya karena aku bisa menyelesaikan tugas P3K ini dan bisa melanjutkan studi aku buat menyusul guru-guru yang di sini mendapatkan gelar. Dan sedihnya harus berpisah sama kalian dikarenakan selama 4 bulan ini ya kan kita udah banyak suka dan duka. Terus juga kayak emang benar-benar kalian itu menghibur kita di saat kita lagi stres antara semprot, skripsi, tugas, belum lagi yang masalah lain. Kalau kita ke SD tuh kayak boleh happy, ada penenang. Sedangkan kalau kita udah P3K, beres P3 kayak aduh gimana ya gitu, gak ada pelampiasan buat nyari kehappyan kita lagi stres gitu. Memang itu pada ceria-ceria. Iya, terus juga kayak emang ngebuat kita itu happy, bener-bener happy, bener-bener super happy ke kitanya gitu. Audi mungkin lanjut sama Faisal tambahan. Kalau misalnya dari Amal, bener kata Siti, sedih, senang, bahagia, bangga. Kalau misalkan dari segi senangnya gitu ya, bener kata Siti, senang gitu ya, mendapatkan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengalaman baru. Mungkin bisa dibilang itu salah satu pengalaman yang berharga lah bagi kami. Terus juga dapat kenalan baru, terus banyak lah yang kita dapatkan di situ, di sini. Terus bahagia juga, bisa bahagia karena kita udah bisa nyesain lah tugas kita P3K ini. Terus juga sedih. Ya, hal positif sama negatif. Pasti adalah hal negatif dan positif itu selalu berdampingan. Nah, sedihnya tuh karena kayak sedih aja gitu, kayak kita kurang lebih tuh 4 bulan bareng-bareng. Kita selalu sama-sama, ketika kemana-mana kita bareng, ketika ada sesuatu kita kerjain sama-sama. Nah, pada akhirnya ya namanya takdir gitu ya, nggak bisa selamanya kita bareng-bareng. Ada kalanya kita harus berpisah, tapi selalu percaya gitu ya, di dunia ini tuh selalu ada yang ngatur. Kayak perpisahan dan bertemu itu selalu ada. Kalau misalkan bertemu pasti bakal ada berpisah, tapi selalu ngeyakinin diri kalau misalkan berpisah itu bukan hal negatif, tapi lebih hal positif. Seperti berpisah buat mengejar cita-cita yang lebih baik. Jadi kita berpisah untuk mengejar cita-cita dan mengejar yang kita impikan. Oke, lanjut ya. Ada harapan nggak buat SD Cilaca 1? Mungkin kalau misalnya ada harapannya, yang utama ya untuk murid-murid ya, pasti untuk murid SD Cilaca 1 semoga bisa berprestasi, murid-muridnya bisa mengharumkan SDN Cimalaka, bukan hanya SD, mungkin dari kecamatan, kabupaten, nasional, dan mungkin bisa internasional. Mungkin itu harapan semoga lebih berprestasi lagi dari akademik maupun non akademik. Terus harapannya semoga makin berkembang SD Negeri 1 Cimalaka, semoga makin kompak, jaya selalu. Kalau dari aku harapannya semoga ini buat SD-nya dulu ya. Semoga benar kata Faisal, semoga kompak, semoga makin maju ke depannya. Terus juga semoga SDN Cimalaka 1 ini mengharumkan nama SD-nya tersendiri dari segi kayak kalau lagi lomba SD gitu. Terus juga ya itu semoga paling maju, biar paling maju gitu ya. Terus juga sama biar guru-gurunya juga makin solid, makin kayak barang-barangnya itu benar-benar kayak ngeklop banget gitu. Kalau untuk murid-muridnya ya semuanya sama kayak Faisal, cuma ditambah semoga cita-citanya yang diinginkan atau yang diharapkan tercapai. Amin. Mungkin itu aja dari aku. Oke, makasih ya. Tapi kira-kira ada nggak satu kata aja buat SD Cilaca 1? Pertanyaan terakhir. Kalau dari aku sih hebat, tapi
Gak bisa tuh kalau cuma satu kata-kata. Mungkin lanjut sama Faisal. Oke. Aduh, beban ya kayaknya akhir ya. Keren. Terus hebat. Aduh, apa ya? Nah, sebenarnya berapa sih ya? Jadi buat menggambarkan suatu hasil semangat itu kayaknya bahkan kalau misalnya ditulis nih di suatu novel kayaknya nggak cukup novelnya itu. Mungkin bisa ditulis beribu tahun dan dibaca juga beribu tahun. Soalnya emang nggak bisa maknain esensi itu karena emang sebagus itu dan ada satu kata sih. Ya istimewa banget pokoknya apa ya nggak bisa dikali bisa kan dikatakan satu. Debak. Pokoknya Cuman nggak emot. terbaik daripada yang terbaik guys. Oke, makasih. Alhamdulillah podcast tentang sekolah kita tercinta ini sudah selesai. Terima kasih kepada kakak-kakak P3K UPI Sumedang telah menjadi narasumber podcast kali ini. Saya Audi, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and share video podcast kami. Terima kasih. Bye-bye.